Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para pemirsa sahabat Bawaslu. Kembali lagi pada acara Bawor, Bawaslu Ngobrol edisi ke-73. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik nih, yaitu potensi sengketa pada tahapan pencalonan. Di sebelah saya telah hadir dua pembicara yang pastinya sahabat Bawaslu ini nggak asing ya sama mukanya ya, yaitu Bapak Miftahuddin SHI selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Banyumas sekaligus Ketua Bawaslu Banyumas, dan Bapak Asep Henry Habibullah SPD MPD selaku Koordinator Hukum dan Humas Data dan Informasi. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabar Pak? Sehat kan ya Pak? Ya, baik. Pada acara kali ini kita akan membahas lebih lanjut nih tentang potensi-potensi sengketa pada tahapan pencalonan anggota legislatif yang tentunya akan menambah wawasan para pemirsa Bawor gitu ya. Baik, untuk memantik acara pembahasan kita kali ini, saya mau bertanya dulu nih Pak, tentang potensi bagaimana sih yang bisa memunculkan sengketa pencalonan? Apakah yang tidak memenuhi syarat pencalonan atau yang bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih Mbak moderator ya, dan sahabat Bawaslu dimanapun siaran ini bisa dinikmati. Yang berkaitan dengan sengketa ya, sengketa proses tentu saja yang diselesaikan di Bawaslu ya. Memang ada beberapa tahap yang itu bisa memunculkan sengketa itu sendiri ya. Sebelumnya saya sedikit mengulas tentang apa itu sengketa proses yang diselesaikan di Bawaslu ya. Jadi sengketa itu sendiri itu bisa terjadi ya, atau bisa diajukan untuk diselesaikan, itu paling tidak itu ada dua hal ya. Yang pertama adalah karena terbitnya surat keputusan atau berita acara dari KPU. Yang kedua itu karena ada pihak yang merasa dirugikan secara langsung atas terbitnya surat keputusan atau berita acara dari KPU ya, yang itu berkaitan dengan peserta pemilu atau pemilihan atau pilkada. Nah, yang berkaitan dengan apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini adalah memang ada beberapa tahapan ya di dalam pemilu maupun pemilihan ya. Dalam hal ini tentu kita bicara masalah pemilu, yaitu pilihan legislatif yang itu bisa memunculkan sengketa, yaitu tahap pencalonan legislatif seperti itu. Nah, Bawaslu memang sesuai dengan kewajibannya, tugasnya ya, fungsinya adalah pengawasan di dalam setiap tahapan ya, tahapan verifikasi partai politik, kemudian tahapan pencalonan legislatif, DPD dan seterusnya ya. Kita semuanya secara langsung ya, baik itu administrasi maupun faktual kita awasi. Maka kemudian ketika ada beberapa hal ya yang kemudian melenceng, atau yang kedua tadi saya sampaikan, ada peserta yang merasa dirugikan secara langsung ya, itu bisa mengajukan sengketa. Misalnya saya mencontohkan dalam tahapan pencalonan anggota legislatif ya, satu calon itu sudah mengajukan ke KPU tentu ya, melalui partai politik ya, seperti itu. Terus kemudian sudah merasa melengkapi semuanya ya, syarat-syarat pencalonannya seperti itu. Nah, kemudian dari syarat yang sudah diajukan, maka tentu KPU akan melakukan sejumlah langkah verifikasi dan seterusnya, dan kemudian menghasilkan surat keputusan ya, yang saya sebut tadi, bahwa sengketa itu bisa terjadi karena ada terbitnya surat keputusan atau berita acara. Nah, ketika surat keputusan atau berita acara itu misalnya itu
diantaranya menyebutkan bahwa calon A itu tidak lolos misalnya, yang padahal si calon A itu sudah merasa memenuhi semua syarat yang ditentukan ya, maka pada titik ini calon A berarti dia merasa dirugikan secara langsung atas tidak diloloskannya ya, yang itu dicantumkan atau dituangkan di dalam surat keputusan atau berita acara dari KPU yang mengatakan atau yang berkaitan dengan pencalonan legislatif seperti itu. Nah, calon yang tidak diloloskan tadi itu dia berhak untuk mengajukan yang namanya sengketa proses seperti itu. Nah, inilah yang kemudian bisa memunculkan sengketa atau bisa dijadikan dasar untuk peserta itu mengajukan sengketa sengketa proses ya. Nah, kemana? Tentu ketika berbicara masalah sengketa, kalau itu sengketa proses tentu diselesaikan di Bawaslu, yang bersangkutan bisa mengajukan penanganan atau penyelesaian sengketa di Bawaslu. Itu Mbak Zika. Kalau dari calon itu yang mengajukan proses ke Bawaslu itu, apakah Bawaslu ikut menyelidiki atau bagaimana Pak? Atau langsung diproses saja? Iya, tentu ketika satu peserta ya pemilu atau sebut saja misalnya calon anggota DPRD itu tidak diloloskan ya, maka kemudian yang bersangkutan itu mengajukan permohonan ke Bawaslu, baik itu secara langsung maupun tidak langsung ya. Langsung itu artinya yang bersangkutan itu hadir di Bawaslu ya, kemudian mengisi atau menyerahkan sejumlah formulir yang sudah ditetapkan ya. Kemudian yang kedua bisa itu dilaksanakan atau diajukan secara tidak langsung ya, atau dengan online seperti itu. Nah, prosesnya adalah ketika ada pengajuan, nanti Bawaslu akan melakukan sejumlah langkah-langkah, diantaranya adalah memverifikasi ya dokumen-dokumen yang harus disertakan di dalam surat permohonan tersebut. Nah, ketika kemudian hasilnya misalnya sudah lengkap, maka kemudian langsung kita register ya, kemudian ke tahap selanjutnya kan gitu. Tapi kalau kemudian dokumennya setelah kita lakukan verifikasi itu tidak lengkap, maka kita mengembalikan lagi, kemudian nanti yang bersangkutan melengkapi. Nah, di dalam konteks legislatif, karena ini adalah konteksnya adalah pemilu ya, maka kita tentu mengacu kepada Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 ya, bahwa nanti itu langkahnya adalah setelah kita verifikasi kemudian kita register, nanti ada dua proses yang kita laksanakan. Nah, dua proses itu apa? Dua proses itu adalah, satu adalah tahapan mediasi, di mana kita akan mempertemukan dua pihak ya. Dalam hal ini adalah termohon dan pemohon. Pemohonnya tentu tadi saya sampaikan, Pak. Pemohonnya adalah pesertanya kan gitu. Nah, kalau termohonnya di dalam proses sengketa adalah KPU itu sendiri ya. Berdasarkan tadi saya sampaikan bahwa sengketa itu muncul karena terbitnya surat keputusan atau berita acara dari KPU kan gitu. Maka kemudian termohonnya adalah KPU. Nah, di dalam proses mediasi kita mempertemukan dua pihak, baik itu KPU maupun si pemohon kan gitu. Nah, nanti kita sebagai mediator, hasilnya adalah kesepakatan ya di antara dua pihak. Nah, ketika kemudian mediasi ini mencapai kesepakatan, maka tahapan itu kita anggap selesai di dalam atau di tahap mediasi. Clear kan gitu. Tapi kalau kemudian tahapan mediasi mengalami jalan buntu ya, atau mereka berdua ini sepakat untuk tidak sepakat misalnya gitu, maka nanti tahapan akan dilanjutkan yang namanya adalah ke tahapan adjudikasi atau kuasi peradilan. Adjudikasi itu apa? Adjudikasi itu sama dengan peradilan ya.
atau di dalam pengertiannya itu adalah sidang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Itu namanya adjudikasi. Nah, setelah proses adjudikasi, nanti Bawaslu yang dalam hal ini sebagai majelis adjudikasi tentu akan mengeluarkan putusan ya, yang itu dia bersifat final dan mengikat itu, dan harus dilaksanakan oleh pihak termohon tentu ya, dan seterusnya sesuai dengan hasil putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Itu kira-kira yang peran Bawaslu ya dalam konteks permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Baik Pak, saya juga mau bertanya nih Pak, selama Bapak menjabat di Bawaslu sendiri, ada nggak sih Pak kasus yang Bapak tangani itu yang bisa Bapak sharing gitu pada sahabat Bawor ini? Oh iya, sahabat Bawaslu ya, Bawaslu Kabupaten Banyumas ini memiliki pengalaman menangani atau menyelesaikan permohonan sengketa sengketa proses ya, yaitu pada pemilu tahun 2019 ya, ada dua partai ya, Partai Bulan Bintang dan Partai P3 itu ya, mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di tahap daftar calon legislatif ya waktu itu ya, dan kita sudah menyelesaikan ya semua permohonan yang dimaksud, yaitu dengan dua cara yang tadi saya sampaikan. Karena ini adalah berkaitan dengan pemilu, tentu prosesnya adalah mediasi dan adjudikasi kan gitu. Kalau ini saya sekalian sebutkan perbandingan metode penyelesaiannya ya. Jadi kalau pemilu itu ada dua cara, yaitu mediasi dan adjudikasi. Tapi kalau pilkada atau pemilihan itu ada musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka kan gitu. Sebenarnya ini substansinya sama saja ya, di antara mediasi kemudian musyawarah tertutup ya, atau ketika kita bandingkan misalnya proses adjudikasi dengan musyawarah terbuka, sebenarnya secara substansi menurut saya sama saja, cuma memang teknisnya memang agak berbeda seperti itu. Nah, waktu itu Kabupaten Banyumas itu menyelesaikan permohonan P3 dan PBB itu dengan dua hal tadi. Mediasi kita laksanakan ya, di antara para pihak kita pertemukan ya. Waktu itu karena kita memang belum memiliki kantor yang representatif ya untuk menyelesaikan. Saya masih ingat betul kita waktu itu meminjam satu ruang di Kesbangpol ya untuk kita melaksanakan mediasi. Dan hasil mediasinya dua-duanya itu baik itu PBB kemudian P3 dan satu sisi adalah termohon KPU, itu sama-sama menyepakati untuk kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke tahap adjudikasi atau kuasi peradilan. Nah, sama waktu itu memang Bawaslu belum memiliki kantor yang cukup layak untuk kita melaksanakan adjudikasi ya. Oleh karena adjudikasi ya tentu sesuai dengan peraturan Bawaslu itu memang harus memenuhi syarat ruang juga, harus ada kelengkapan sidang, ruangnya, kemudian kursinya kan gitu. Sampai kepada palu sidangnya harus juga tersedia ya. Maka waktu itu kita bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Purwokerto, kita memakai ruang sidang di sana ya. Kita bersidang kira-kira 1 minggu lebih seperti itu ya. Kita secara maraton kita laksanakan dan pada akhirnya kita mengeluarkan putusan terhadap apa yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai PBB ya, atau Partai Bulan Bintang gitu. Nah, yang ingin saya garis bawahi dalam proses ini adalah yang pertama, Bawaslu Kabupaten Banyumas barangkali ya ini
seingat saya waktu itu adalah satu-satunya atau salah satu kabupaten Bawaslu yang paling pertama melaksanakan proses penyelesaian sengketa proses pemilu waktu itu. Sehingga waktu itu memang banyak atensi, banyak yang hadir ya di dalam persidangan. Nah, yang kedua, saya pikir menurut saya Bawaslu Kabupaten Banyumas berhasil untuk melaksanakan ya sesuai dengan aturan-aturan yang ada, baik itu Undang-Undang 7 maupun peraturan Bawaslu terkait yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses. Dan alhamdulillah dua-duanya, baik itu pihak termohon KPU Kabupaten Banyumas, kemudian pemohon yaitu DPC PBB dan DPC P3 sama-sama menerima apa yang diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas. Demikian. Baik Pak, ini saya sedikit bertanya ya Pak ya. Pada proses adjudikasi ini, saksi-saksi yang hadir itu hanya dari termohon-pemohon atau bisa dari masyarakat umum datang untuk menyaksikan proses itu Pak? Ya, tentu sidang adjudikasi itu di dalam prosesnya atau hukum acaranya kan kira gitu ya. Itu sama dengan sidang pada umumnya. Kalau pada saat sidang yang terbuka ya, ketika hakim mengatakan sidang dibuka dan terbuka, maka semuanya boleh ya. Waktu itu juga dari kelompok masyarakat juga banyak yang hadir ya, tidak cuma dari pihak termohon maupun si pemohon ya, tapi juga media, kemudian kelompok-kelompok masyarakat. Mereka ingin menyaksikan ya, ingin mengetahui bagaimana sih proses persidangan adjudikasi itu dilaksanakan kan gitu. Oleh karena saya sampaikan tadi, ini adalah satu kewenangan yang baru bagi Bawaslu ya. Sebelumnya memang Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau menjadi pihak yang diberi tugas dalam penyelesaian sengketa proses seperti itu. Maka kemudian ini menjadi satu hal yang menarik bagi masyarakat. Gimana prosesnya, apa sama dengan sidang pada umumnya atau seperti apa kan gitu. Dan ternyata ini prosesnya sama kan gitu. Ada majelis hakimnya ya, yang itu terdiri dari para komisioner Bawaslu ya. Kemudian ada para pihak seperti itu, kemudian ada saksi dan seterusnya. Kemudian dari tahapan juga sama. Ada pengajuan permohonan, jawaban termohon, kemudian ada pembuktian ya, kemudian jawab jinawab sampai pada putusan ya. Jadi ini sangat menarik dan itu menjadi perhatian tidak hanya bagi para pihak ya, tapi juga masyarakat pada umumnya gitu. Baik Pak, saya mau bertanya juga tentang mahar politik nih Pak. Ini kan sempat ramai ya dibicarakan tentang mahar politik. Itu dari Bapak sendiri dan Pak Asep juga boleh menanggapi. Bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya mahar politik ini Pak? Ya, untuk mahar politik kayak ini dari divisi hukum ini yang paling memahami ini. Saya pikir monggo Pak Asep, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nisa ya. Nisa apa lengkapnya? Anissa Rizky Pak. Anissa Rizky ya. Terima kasih ke Pak Ketua sekaligus sebagai Kodim Sengketa ini akhirnya pertama kali divisi hukum untuk berkolaborasi dengan talkshow-nya atau dialognya program divisi sengketa. Terkait mahar politik, ini memang problem dan potensi penyalahgunaan jabatan. Jadi beberapa kali saya menyampaikan waktu di kegiatan desa pengawasan maupun desa anti politik uang. Ini ada dua hal yang membuat proses kompetisi ini semakin mahal biayanya ya. Yang pertama itu adalah mahar politik, yang kedua itu adalah biaya pemenangan ya, biaya pemenangan atau
money politik seperti itu. Jadi tentu ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip warga negara kita. Semua masyarakat memiliki hak sama, baik dipilih maupun memilih gitu ya. Artinya dengan kehadiran persyarat yang sebetulnya ini sangat dilarang, ini menjadikan biaya seorang kandidat itu sangat mahal. Ketika biaya kandidat itu sangat mahal, ini akan menisbikan, mereka yang secara sisi potensi bagus, leadership bagus, track jejak mereka bagus, tetapi dari sisi pundi-pundi mereka tidak memiliki uang yang cukup, tentu akan berdampak pada tersingkirnya seorang calon. Hal ini akan berpengaruh terhadap proses dan hasil saat terpilih nanti, Mbak. Karena catatan ketika saya coba para pemirsa juga bisa dilihat informasi atau berita di websitenya KPK. Itu ada 21 tersangka yang kemudian inkrah di pengadilan ya, terkait dengan kasus korupsi. Ternyata beberapa saksi itu hampir semua menyatakan bahwa ini hubungannya terhadap penggunaan untuk biaya pemenangan seperti itu. Nah, ini benang merahnya terlihat dampak biaya politik yang mahal, money politik terhadap potensi korupsi politik atau penyalahgunaan wewenang. Ini saya kira sangat merugikan terhadap kualitas demokrasi kita, Mbak. Begitu. Ya, baik. Saya boleh bertanya sedikit ya Pak tentang mahar politik ini. Banyak bakal calon anggota yang istilahnya membeli kursi untuk bisa masuk dalam parpol itu ya Pak, calon anggota itu. Apakah Bawaslu selalu mengikuti update itu, mengawasi update itu atau bagaimana Pak? Begini Mbak, domain Bawaslu ini kan kerjanya adalah memiliki tentu waktu dan skup jangka waktu jangka waktu dan tahapannya ya. Mahar politik itu kan seperti mohon maaf, bau kentut gitu. Jadi wujudnya nggak kelihatan tapi baunya sangat terasa. Karena memang sebetulnya mahar politik itu sesuatu yang kabar burung tetapi sangat kuat informasinya. Tetapi pembuktiannya susah. Jadi karena ini sesuatu yang transaksional yang hubungannya antara si calon kompetitor yang mau mendaftar dengan partai politik itu sendiri. Dan tentu mahar politik ini tidak semua parpol atau ketentuan besarannya pun kami sangat tidak tahu karena itu tergantung tarif yang itu ya. Kenapa bisa begitu? Karena kita tahu setelah beberapa calon yang gagal kompetisi dalam pilkada, kemudian woro-woro ngomong-ngomong di media gitu ya. Saya kenapa nggak diajukan oleh partai A? Karena ternyata setelah saya ingin maju, saya diminta sekian. Nah ini kan sesuatu yang mahal sekali biaya itunya ya, mahal sekali. Seperti itu Mbak. Terus apa lagi tadi? Yang membeli kursi itu Pak. Ya. Terus cakupan pengawasan kita. Jadi ketika posisinya belum apa-apa ya bukan sebagai subjek atau objek pengawasan kita Mbak. Jadi ketika kita masuk itu pada proses mulai pencalonan, dari mulai daftar calon sementara, daftar calon tetap, itu baru mulai
objek yang kita awasi. Tetapi kalau belum apa-apa sama saja seperti warga biasa, ya kan? Seperti warga biasa. Artinya kan kita nggak tahu dia itu nantinya kemudian ditetapkan sebagai calon peserta kompetisi kepala daerah atau calon gubernur atau calon wali kota, kita tidak tahu. Artinya mereka tetap dianggap sebagai masyarakat biasa. Tentu karena masyarakat biasa ya belum memenuhi ini problem di di regulasi, di kewenangan ya, problem di regulasi di kewenangan. Tentu ini bagian dari keterbatasan sebetulnya regulasi yang itu, kecuali memang Bawaslu secara regulasi ditambah porsinya misalkan mengawasi, tetapi kan akhirnya itu sangat istilahnya itu tidak terfokus akhirnya gitu. Kan dari namanya Badan Pengawas Pemilu, kenapa ngawasi di luar tahapan pemilu kan? Berarti ini sudah abuse of power atau di luar ya kasarnya seperti itu, Mbak. Baik Pak, saya mau bertanya nih tentang sengketa proses hasil. Di dalam proses penyelesaian sengketa hasil ini, peran Bawaslu itu seperti apa, Pak? Ya, para pemirsa, ini memang perlu untuk diketahui bersama, ada sengketa proses, ada sengketa hasil ya. Ini sesuatu hal yang objeknya berbeda, kemudian jalur proses penyelesaiannya juga berbeda. Sengketa proses itu sebagaimana Gus Miftah tadi menyampaikan sebagai domain dalam proses penyelesaiannya melalui sidang adjudikasi ya, semi peradilan, peradilan yang mengurusi atau mengadili tentang persoalan pemilu atau pilkada, soal pemilu. Kemudian ketika bicara mengenai sengketa hasil itu ranah di Mahkamah Konstitusi. Kenapa masih Mahkamah Konstitusi? Walaupun memang di Undang-Undang 7 2017 mengamanahkan akan ada sebuah peradilan yang khusus mengadili pemilu, karena memang sampai hari ini juga peradilan pemilunya masih belum dibentuk, sehingga untuk sementara proses penyelesaian di Mahkamah Konstitusi. Domain atau objek yang disengketakan ini memang berbeda dalam hal jika sengketa yang menjadi tanggung jawab atau garapan Mahkamah Konstitusi adalah sengketa hasil. Apa itu? Terkait dengan perolehan suara. Baik itu perolehan suara calon legislatif, baik itu perolehan suara calon DPD maupun calon kepala daerah, bahkan pasangan capres maupun cawapres. Kemudian di luar daripada persoalan perolehan suara itu sudah domainnya Bawaslu, misalkan terkait adanya kecurangan. Sebetulnya proses penyelesaiannya di Bawaslu, gitu. Jadi MK itu hanya terkait dengan proses terkait dengan hasil perolehan suara, Misalkan KPU menetapkan bahwa caleg A dari partai 1, 2, misalkan dari partai A, caleg A dari partai A misalkan diterbitkan oleh KPU bahwa yang bersangkutan tidak lolos ya, karena dikalahkan oleh partai B karena kekurangan sekian suara gitu ya. Kemudian si A ini dengan partai A ini merasa bahwa dari hasil saksi-saksi yang didapatkan, diperoleh data-datanya itu memenuhi, bahkan melebihi suara kompetitor si B tadi gitu loh. Kemudian disinilah karena ini bicara soal hasil perolehan, kemudian mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi itu. Nanti di sanalah akan diuji bagaimana dalam posisi si A ini sebagai pemohon, termohonnya adalah KPU, kemudian pihak
pemberi apa istilahnya, Gus? Pemberi keterangan itu adalah Bawaslu. Ini posisi strategis di Bawaslu adalah sebagai pemberi keterangan. Apa itu tugasnya? Bawaslu secara istimewa diberikan kesempatan oleh MK untuk memberikan penjelasan atau keterangan terkait hasil-hasil pengawasannya gitu ya. Karena ini dua hal, termohon dan pemohon, antara pihak peserta pemilu dengan KPU yang dijadikan termohon atau yang digugat, maka Bawaslu sebagai pihak yang netral ya. Bawaslu bukan membela termohon maupun pemohon, tetapi Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan menjelaskan bagaimana hasil proses pengawasan di lapangan saat situasi itu yang disengketakan. Ya, misalkan perolehan soal selisih, taruhlah selisih 12, kita kan punya pengalaman kemarin itu ya, antara Partai Gerindra dengan Partai PDI, kemudian dari pihak caleg PDI merasa bahwa perolehan yang diputuskan oleh KPU ini tidak sesuai gitu ya. Artinya caleg dari Gerindra itu diputuskan oleh KPU mengungguli suara yang dari caleg PDI. PDI merasa dari hasil saksi-saksi yang diperoleh, hasilnya menjelaskan bahwa merasa lebih unggul. Kemudian diajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Kita diundang ya. Bukan dipanggil, diundang oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan gitu ya. Nah, itu beberapa kali MK menyampaikan bahwa keterangan yang diberikan oleh Bawaslu itu menjadi keterangan kunci gitu. Jadi pertimbangan MK sangat mempertimbangkan apa yang disampaikan atau apa yang diberikan keterangan yang diberikan oleh Bawaslu. Ini saya kira peran strategis yang dimiliki Bawaslu yang itu tidak ada duanya dimiliki oleh unsur yang lainnya, begitu Mbak. Baik, mengenai bukti yang diberikan oleh Bawaslu kepada MK, itu apakah lisan atau bukti nyata, Pak? Ya, semuanya tentu saat menjelaskan lisan, tetapi penjelasannya itu berbasis dengan bukti-bukti ya, bukti-bukti bagaimana hasil perolehan suara C1 ya. Bukan dari hasil rekapitulasi di KPU kabupaten, tetapi tidak semerta-merta itu, tetapi hasil dari lapangan, dari ini secara berjenjang ya, dari mulai pengawas TPS hasilnya bagaimana saat penghitungan di TPS, kemudian kemarin dihimpun lagi di kecamatan hasil perolehannya bagaimana, terus secara berjenjang kemudian ada temuan-temuan enggak, ada laporan-laporan enggak, ada gugatan atau ketidaksetujuan dari para saksi-saksi saat proses penghitungan dan pemungutan suara berlangsung. Ini juga menjadi bagian dari bukti-bukti yang disampaikan gitu ya ke Mahkamah Konstitusi. Tebel Mbak. Jadi kalau boleh dicerita itu bisa mungkin satu lemari ini bisa penuh berkas-berkas yang disiapkan ya, karena semuanya terhimpun data-data yang memang itu diberikan sebagai, barangkali MK membutuhkan data-data itu di lapangan, dan itu sangat membantu sekali Mbak. Ya, selain yang itu ada nggak sih Pak di Banyumas kasus yang meminta proses sengketa hasil selain yang tadi Pak? Atau? Hanya itu Mbak. Untuk sementara hanya itu sesuatu pengalaman yang menarik ya. Karena tidak semua kabupaten ketika tidak ada gugatan di itu ya tidak ada pengalaman beracara atau kan memberi keterangan di MK gitu. Ibarat kalau perkuliahan itu ini mungkin sudah nama SKS gitu ya. Pengalaman langsung menjadi pihak pemberi keterangan di sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi ya. Ya, mungkin karena apa? Karena tidak semua anggota Bawaslu atau tidak semua anggota KPU bisa memiliki pengalaman langsung ya. Suasananya sangat
sangat dikejar oleh waktu ya. Kami kerja siang malam menyusun bagaimana rancangan beserta kode-kodenya gitu ya. Jadi ketika MK melihat dokumen yang kita siapkan, jadi ada bukan barcode, itu semacam checklist. Ketika dilihat itu, oh ini halaman sekian, ini halaman sekian, kodenya sekian untuk memudahkan. Itu beberapa kali disusun, bongkar pasang ya, sampai akhirnya kemudian diperbaiki di Semarang. Itu saya kira pengalaman itu sangat nikmat sekali, sangat kita nikmati itu ya. Bagian dari saya kira bagian dari tugas ya yang harus diselesaikan seperti itu, Mbak. Baik, berarti Bawaslu Kabupaten sendiri mempunyai kewenangan ya Pak untuk menyelidiki, menyelidiki kasus ini ya Pak, yang sengketa hasil ini Pak. Iya, kalau kewenangan menyelidiki bukan kewenangan sih ya, tetapi lebih pada kalau kewenangan menyelidiki ya Mahkamah Konstitusi menyelidiki hasil-hasil berkas-berkas, bukti-bukti ya. Kalau Bawaslu itu posisinya sebagai pihak pemberi keterangan, artinya itu semacam pihak penengah ya, pihak penengah sebagai bahan perbandingan, tetapi pihak penengahnya ini sebagai sesuatu yang sangat penting, sebagai kunci gitu ya, sangat kunci karena datanya diperoleh dari fakta-fakta hasil pengawasan, Mbak. Fakta-fakta hasil pengawasan. Pihak termohon, pemohon, pihak peserta menggugat KPU penyelenggara kan. Siapa lagi kalau bukan Bawaslu yang memberikan penjelasan ya, yang memberikan pembesaran, karena Bawaslu diperlukan karena hasil pengawasannya itu, Mbak. Hasil pengawasannya itu. Jadi kalau bicara soal kewenangan kita ya hanya bukan kewenangan ya, kewajiban kita hanya menyampaikan hasil pengawasannya, Mbak, hasil pengawasannya. Sedangkan kewenangan untuk memutus apakah pemohon ini dikabulkan, kemudian dampak dari dikabulkannya adalah nanti keluarlah keputusan MK untuk membatalkan semisal, ataukah ditolak. Itu domainnya adalah Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi dari berkas-berkas yang mereka MK pelajari, peroleh, mengumpulkan bukti-bukti, kemudian mereka hakim MK bersidang dan memutuskan, memplenokan seperti itu, Mbak. Baik, kalau pada kasus itu kemarin ada kendala nggak sih Pak, atau ada kesusahan kan karena baru pertama kali ya Pak, atau minta bantuan dari Bawaslu Provinsi atau bekerja sama atau bagaimana Pak? Ya menarik gitu ya, karena itu pertama kali, jadi memang kebetulan ternyata tidak sendirian Bawaslu Banyumas ya. Saya lupa jumlahnya, itu cukup lumayan banyak. Beberapa kabupaten kota juga menghadapi hal yang sama ya, terkait sengketa hasil legislatif saat itu ya. Ada yang RI, ada yang provinsi, ada yang kabupaten. Yang repot itu kalau provinsi dan kabupaten, provinsi dan RI ya, karena datanya lebih luas, lebih banyak itu. Skopnya lebih luas dan lebih banyak, dan itu menggabungkan beberapa Bawaslu kabupaten kota, karena satu dapil kan lebih dari satu kabupaten. Misalkan dapil sini dapil berapa? Dapil 8 Banyumas untuk RI. Kan 2 kabupaten. Cilacap sama Banyumas. Artinya kalau poin yang disengketakan adalah perolehan di 2 kabupaten ini, ya mau enggak mau kita kalau akan kolaborasi dengan kabupaten yang menjadi domain dapil itu sendiri. Misalkan di sini sama Cilacap seperti itu. Terus yang kedua, beberapa hal terkait dengan istilahnya itu, pengemasan atau penyusunan bukti-bukti ya. Penyusunan bukti itu ini beberapa kali dirubah karena mungkin saat itu terkendala informasi yang diperoleh secara utuh Bawaslu dari MK, sehingga sempat bongkar pasang beberapa kali. Jadi kita menyelesaikan 1 minggu di Jakarta itu nggak selesai, ya.
Jadi walaupun nginepnya di hotel itu tetap aja nggak bisa nyaman atau tenang karena pikirannya fokus pada formula-formula penyusunan itu ya. Jadi seperti kayak ya biasa saja, waktunya sangat terbatas juga kan, hanya makan mandi paling sholat, habis itu garap lagi fokus ke situ, Mbak. Itu pengalaman menarik saya kira ya, pengalaman-pengalaman yang tidak pernah akan lupa, itu bagian dari pembelajaran bagi kita sendiri, Mbak. Saya juga mau sedikit bertanya lagi nih Pak, tentang jangka waktu yang diberikan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang untuk diberikan ke Mahkamah Konstitusi, ada nggak sih Pak jangka waktunya? Kalau sengketa pilkada itu kurang lebih 3 hari ya, semenjak keputusan penetapan ya, keputusan penetapan. Adapun berapa lama sidang di sana tentu ini masuk domain tata acara persidangan di MK segini ya, diatur di peraturan MK ya, bisa dicek sebetulnya di peraturan di MK. Semuanya tentu ada aturan-aturan yang sudah diatur sehingga ini tidak mempengaruhi proses nanti pas penetapan ataupun pelantikan ya, karena memang pemilu atau pilkada ini suatu peristiwa yang sangat khusus, waktunya diatur ya, jadwalnya diatur, bahkan ketika penjadwalan ini sesuatu yang wajib, yang ketika tidak sesuai jadwal tahapan, maka pihak penyelenggara bisa kena sanksi, Mbak, bisa kena sanksi karena sebuah kewajiban untuk wajib melaksanakan sesuai dengan waktu tahapan seperti itu, Mbak. Ya baik, sangat menarik sekali ya Pak kasus yang kemarin dan menjadi pembelajaran yang sangat berarti banget buat Bawaslu. Oh ya. Menarik juga karena ini hubungannya dengan soal sengketa ya, soal sengketa. Kita masih ingat di tahun pemilu kemarin di 2019 terkait polemik napi koruptor, terkait calon legislatif mantan napi koruptor ya. Karena apa? Karena KPU mengeluarkan peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 terkait larangan ex napi koruptor untuk mencalonkan di legislatif. Kemudian PKPU nomor 26 tahun 2018 juga mengeluarkan larangan calon DPD bagi mereka yang napi mantan koruptor gitu ya. Menariknya apa? Menariknya karena kemudian calon-calon legislatif ini tidak menerima hasil putusan ini karena tercoret dari daftar calon tetap ya, daftar calon tetap, kemudian melakukan gugatan, sekali lagi gugatan selain hasil perolehan pemilu, maka bisa menggugat di Bawaslu kan, saya ceritakan tadi. Kemudian menggugat ke Bawaslu, mengajukan gugatan yang terkait itu tadi. Kemudian Bawaslu memutus mengadili melalui proses sidang adjudikasi, kemudian mempertimbangkan, Bawaslu mengeluarkan putusan, oh ternyata larangan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 yang memperbolehkan napi untuk termasuk napi koruptor sebagai, karena ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, akhirnya semua warga negara memiliki hak yang sama seperti itu. Menariknya ini tidak selesai sampai di sini. Kemudian Bawaslu mengeluarkan rekomendasi putusan bahwa ex napi koruptor ini, karena memang, jadi bukan berarti posisi Bawaslu membela koruptor ya. Bawaslu hanya menjalankan perintah undang-undang yang memang tidak ada larangan dalam undang-undang, termasuk undang-undang dasar, undang-undang pemilu juga dari 2007 itu tidak ada larangan.
Kemudian Bawaslu mengeluarkan putusan untuk agar KPU menerima calon caleg ex napi koruptor itu untuk masuk sebagai daftar calon. KPU tidak langsung menjalankan putusan Bawaslu dan KPU menunggu putusan atau fatwa MK ya. Uji materi di MA karena yang diujikan PKPU peraturan bukan undang-undangnya. Kemudian ternyata MA mengeluarkan putusan bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang 7 2017 gitu. Akhirnya mau tidak mau KPU merevisi baik PKPU nomor 20 maupun nomor 26 tahun 2018 terkait napi itu tadi. Nah, ini akhirnya berakhir sudah babak proses perselisihan atau sengketa terkait ex napi koruptor dengan terbitnya fatwa atau putusan Mahkamah Agung bahwa ini melanggar tidak sesuai dengan Undang-Undang 7 2017. Seperti itu Mbak. Ini karena waktu itu di media itu sangat ramai ya, sangat ramai dan setiap hari menjadi headline ya di media cetak maupun televisi. Seperti itu Mbak tambahnya. Terima kasih. Baik, sebenarnya tadi pertanyaan mau saya tanyakan sebenarnya sih Pak. Cuman udah Bapak Asep paparkan materinya. Ya paling dikit lagi aja. Peristiwa-peristiwa bagi Bawaslu, peristiwa-peristiwa yang itu tuh pertama tentu sebagai bagian dari pengalaman yang sangat berharga ya, sangat berharga. Tetapi juga Bawaslu memiliki batasan-batasan tentu terkait dengan terkait dengan kewenangan ya, terkait dengan kewenangan. Karena gini, waktu kita kemarin melaksanakan kegiatan desa anti politik uang di desa di daerah Kebasen ya, desa Kaliwedi apa ya, itu peserta menanyakan soal apa yang dilakukan Bawaslu ketika terjadinya pencucian uang yang dilakukan calon legislatif katanya gitu. Nah kalau calon legislatifnya tentu domain pengawasan Bawaslu terkait ketika ada kecurangan, terkait ada potensi pelanggaran tahapan ya kampanye. Tetapi soal pencucian uangnya ini kan sudah deliknya adalah delik pidana korupsi ya. Pencucian uang ranahnya sudah bukan ranah Bawaslu lagi gitu. Karena tidak soal pencucian uangnya tidak ada kaitannya dengan Bawaslu. Tetapi kalau soal bagi-bagi duitnya dia, money politiknya iya namanya Bawaslu. Tapi mengadili pindahnya uang misalkan dari kas negara ke buang-buang duit untuk itu sebagai bagian dari cuci itu ya itu sudah di luar ranahnya Bawaslu gitu. Jangan sampai terkadang karena euforia masyarakat melihat karena kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu sehingga masyarakat juga tidak mempertimbangkan batas-batas wilayah kewenangan ya yang sebetulnya itu sudah di luar domain Bawaslu. Terus yang kedua tentang menarik soal penanganan pelanggaran saat pemilu kemarin. Publik itu kan melihat hanya melihat ketika ada pelanggaran di pemilu itu murni tugasnya Bawaslu. Padahal kalau itu dugaannya adalah terkait dengan pelanggaran pidana, itu Bawaslu tidak boleh dan tidak bisa sendirian. Karena apa? Karena Bawaslu ini bukan penyidik. Ketika deliknya itu pidana, maka
harus melibatkan aparat penyelidik ya, dalam penyidik. Dalam hal ini apa? Unsur jaksa dan unsur kepolisian. Maka ada yang namanya sentra gakumdu. 3 badan lembaga ini berkolaborasi ketika menangani pelanggaran potensi pelanggaran pidana pemilu. Ini yang publik juga perlu tahu ya. Tetapi karena euforianya yang itu kan Bawaslu gitu ya. Padahal ini yang masyarakat juga perlu tahu. Seperti itu, Mbak. Mungkin dari Bapak Miftah mau menambahkan atau langsung ke closing statement? Ya, baik, terima kasih Mbak Moderator dan sahabat Bawaslu nih. Barangkali di detik-detik terakhir waktu kita ini saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan hal-hal yang diawasi dan itu menjadi domain Bawaslu, juga kemudian ini menjadi potensi adanya sengketa proses ya, yaitu yang berkaitan dengan tahapan pencalonan legislatif ya, atau DPRD, kemudian juga DPR RI ya, DPD dan seterusnya seperti itu. Ada 3 hal ya yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah syarat calon ya, terus kemudian ada syarat pencalonan, kemudian yang ketiga adalah tahapan penetapan DCS atau daftar calon sementara menjadi DCT, Pak. DCT ya, daftar calon tetap seperti itu. Nah, yang pertama tentu syarat calon ya, ada sejumlah hal yang harus dipenuhi oleh bakal calon seperti itu ya. Di antaranya adalah dia harus WNI, warga negara Indonesia, kemudian telah berusia 21 tahun ya, kemudian berpendidikan minimal adalah SLTA yang sederajat ya, kemudian setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian negara kesatuan dan kebinekaan. Dan ada hal-hal lain juga yang itu saya pikir bisa diakses oleh berbagai pihak yang itu tercantum di dalam peraturan KPU ya, dan juga di undang-undang seperti itu. Terus yang kedua adalah syarat pencalonan ya. Tadi adalah syarat calon, kemudian selanjutnya adalah syarat pencalonan ya. Di antaranya adalah bakal calon ini harus diusung oleh partai politik misalnya ya. Kemudian juga harus memenuhi kuota 30% perempuan misalnya. Terus kemudian juga daftar bakal calon itu memuat paling banyak 100% ya dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan ya. Dan ada banyak lagi ya, banyak poin yang harus dipenuhi di dalam tahap syarat pencalonan. Terus yang ketiga adalah syarat atau tahapan penetapan DCS menjadi DCT atau daftar calon sementara menjadi daftar calon tetap. Ini juga sangat berpotensi untuk menimbulkan atau memunculkan sengketa proses seperti itu. Ketika misalnya satu calon ini masuk di dalam daftar DCS, tapi kemudian berdasarkan SK KPU atau berita acara kemudian di dalam DCT-nya tidak diloloskan ya menjadi DCT, maka kemudian ini bisa untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu. Nah, di antaranya adalah syaratnya adalah misalnya saya bacakan, misalnya nomor 1 adalah bakal calon yang lulus verifikasi ya. Ya tentu ada berbagai syarat yang harus dipenuhi ya seorang DCS ya. Kemudian dia menjadi DCT ya. Terus kemudian poin yang ke-15 misalnya KPU provinsi dan KPU kabupaten kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan kebenaran dokumen persyaratan pengganti ya. Nah, ini ketika misalnya ada penggantian ya. Jadi di dalam tahap DCS ke DCT ada peluang untuk penggantian ya. Dan kemudian yang ke-16 misalnya ini disampaikan dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan,
urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU ya, sesuai dengan urutan berikutnya ya, dan beberapa hal lain yang penting yang bisa diakses oleh semua pihak terkait di dalam Undang-Undang 7 maupun peraturan KPU. Nah, tahapan-tahapan yang saya sampaikan, yaitu tahapan pencalonan legislatif itu adalah tahapan yang juga diawasi oleh Bawaslu ya. Jadi kita tidak hanya mengawasi tadi disampaikan, mengawasi secara administrasi ya, tapi kita juga secara faktual. Nah, misalnya apa? Misalnya terkait dengan ijazah misalnya. Jadi Bawaslu tidak hanya cukup ya, atau tidak hanya melihat dokumen ada ijazahnya, tapi kita juga melakukan verifikasi faktual ke sekolah terkait misalnya. Apa betul misalnya yang bersangkutan itu sudah memenuhi syarat ya, kemudian dia memperoleh ijazah yang disampaikan misalnya, dan dokumen-dokumen lain ya. Jadi pada prinsipnya tidak hanya mengawasi secara administrasi ya berkaitan dengan prasyarat, tapi juga secara faktual. Dan kemudian juga tahapan ini sangat berpotensi untuk memunculkan sengketa proses pemilu ya. Misalnya adalah tahapan DCS ke DCT tadi. Ketika seseorang kemudian tidak diloloskan oleh KPU berdasarkan surat keputusan, maka kemudian yang bersangkutan bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu seperti itu. Itu Mbak yang mungkin tambahan dari saya yang berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif yang bisa memunculkan potensi sengketa proses. Ya, sangat menambah wawasan sekali ya tentang sengketa proses dan sengketa hasil yang disampaikan oleh Bapak Miftahudin dan Bapak Asep. Baik, mungkin saya pikir waktunya sudah cukup ya Pak ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Miftahudin dan Bapak Asep yang telah menyampaikan informasi kepada para sahabat Bawaslu dimanapun mereka berada gitu ya. Jadi mungkin saya tutup Bawar kali ini. Terima kasih kepada para pembicara dan para pemirsa yang sudah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.